Halo teman-teman, selamat sore, selamat datang di channel saya. Selamat hari Jumat. Besok udah mulai weekend ya, asik nih kalau kayak begini bawaannya happy ya. Jadi begini, teman kita ini sudah berhasil positif ya. Lalu dia melakukanlah ultrasound. Nah lalu pada saat ultrasound hasilnya bagus. Ternyata ditemukan lagi teman-teman adanya, dokternya bilang, oh ini ada kista. Kistanya juga dikasih lihat, ada fotonya, hitam gitu kan ya, ukurannya sekitar 4-5 cm. Lalu juga dijelaskan, ini nggak apa-apa, ini normal gitu kan. Bertanyalah dia kepada saya, itu sebenarnya apa ya dok ya? Jadi memang betul ini teman-teman, bahwa pada saat terjadi kehamilan awal-awal itu biasa kita suka menemukan kista ya. Banyak juga kan teman-teman kalau sudah dengar kista, pikirannya tuh kemana-mana gitu kan ya. Jadinya tuh seolah-olah tuh bermasalah ya. Jadi sini saya mesti kasih tahu bahwa memang betul pada suatu kehamilan awal-awal itu biasa ya teman-teman, terjadi adanya kista ya. Kista ini sebenarnya apa? Jadi sebenarnya ini adalah corpus luteum cyst ya teman-teman ya. Kista corpus luteum. Apa itu corpus luteum? Jadi kista ini kalau teman-teman lihat itu gambarnya bagus, bulat, hitam, batasnya juga jelas, goyang gitu kan ya. Itu bisa kemana-mana. Ukurannya sekitar ya kecil lah. Jadi memang corpus luteum ini teman-teman sudah terbentuk sejak awal pada saat Anda terjadinya kehamilan, konsepsi. Dari awal itu sudah terbentuk yang namanya corpus luteum. Dia memang makin lama ada yang makin membesar. Kalau teman-teman lihat itu gambarnya kuning-kuning, jadi bolong-bolong gitu. Awalnya kecil-kecil bolongnya, mungkin sekitar 1 cm, 2 cm. Jadi kista yang disebabkan oleh corpus luteum cyst ini itu masih termasuk fisiologis teman-teman, tidak bermasalah. Ini bisa terjadi di setiap kehamilan ya. Jadi pertama teman-teman tuh kan suka mikir, ini gimana dok, bahaya apa enggak? Ini tidak berbahaya. Jadi kalau teman-teman lihat di gambarnya pun warnanya hitam gitu ya, begitu ada bulat, batasnya jelas, bisa mobile gitu kan ya, tidak fix gitu kan ya, itu tidak bermasalah. Nah, kista ini, teman-teman, biasanya itu di bawah 5 cm. Cuma akan menjadi bermasalah apabila ini pertumbuhannya itu lebih dari 10 cm. Kalau kista itu ukurannya misalnya 10 cm lebih, itu bisa terpuntir, teman-teman. Ya, kalau kecil, terpuntir-puntir kan nggak apa-apa, masih bisa balik lagi. Kalau semakin gede, itu biasanya kalau terpuntir, itu sulit balik lagi. Di situ bisa menyebabkan sakit. Lalu yang kedua, penyebab lainnya lagi adalah bisa berdarah teman-teman. Jadi sebutannya adalah hemorrhagic corpus luteum cyst itu. Nah jadi kalau terjadi berdarah ini biasanya ini nyeri, ada nyerinya teman-teman. Jadi sebenarnya apa sih ini fungsi corpus luteum cyst ini teman-teman? Corpus luteum ini sudah terbentuk sejak awal ya. Ini tujuannya itu dia mengeluarkan hormon progesteron yang menopang terjadinya kehamilan pada saat awal-awal. Jadi progesteron inilah yang membantu kehamilan itu terjaga. Makanya kalau teman-teman kalau misalnya suka ada terjadi ancaman keguguran gitu ya, teman-teman suka dikasih penguat rahim. Inilah progesteron. Biasanya yang dikasih itu untuk penguat rahim adalah progesteron. Hormon inilah yang menopang suatu kehamilan. Lalu teman kita nanya lagi, apa yang bisa menyebabkan ini gede? Jadi pembesaran corpus luteum ini itu berkorelasi dengan kadar beta-HCG teman-teman. Jadi semakin tinggi kadar beta-HCG itu bisa merangsang corpus luteum ini semakin membesar. Beta-HCG itu apa? Hormon yang dihasilkan oleh trofoblast ya. Itu seperti itu. Jadi beta-HCG ini yang sering kita suka omongin ya teman-teman ya, tespek lah, ini kan beta-HCG ya kan. Jadi semakin tinggi ini bisa semakin besar. Ini kehamilan normal saja teman-teman. Ini sudah bisa terbentuk. Apalagi kalau misalnya ada kondisi tertentu yang bisa membuat beta-HCG ini lebih tinggi. Misalkan kehamilan kembar akan menjadi lebih besar. Begitu juga dengan kehamilan anggur ya. Itu biasa terjadi itu. Jadi kalau misalkan ada hamil anggur, kita juga cek, oh ini ketemu nih kayak begini. Sekarang pertanyaannya adalah, ini bisa hilang nggak? Jadi teman-teman tenang aja, ini biasanya mengecil, regresi ini pada trimester kedua ya. Jadi pada saat minggu ke-14 ke-16 ini menghilang, mengecil lalu menghilang. Memang ada yang tidak mengecil, tapi mayoritas ini mengecil ya. Jadi kalau misalkan
teman-teman ketemu ini kista pada saat minggu ke-8, minggu ke-9, nggak usah panik dulu, tenang ya, kita tunggu sampai minggu ke-12 sampai 16 ya. Dari situ baru kita menilai lagi ya, kalau tidak mengecil gimana. Tapi mayoritas ini regresi teman-teman, mengecil ya. Tapi biasanya teman-teman yang di bawah 5 cm ya, itu tidak bermasalah. Yang di atas 10 cm itu bisa bermasalah, tetapi kita lihat juga nanti setelah 16 minggu apakah itu akan mengecil lagi. Dok, bagaimana kalau misalkan ini membesar lalu tidak mengecil? Misalkan ukurannya cukup besar ya teman-teman ya, mungkin 15 cm diameternya. Jadi apabila kita melihat ini suatu kista tidak mengecil, cukup besar dan mengganggu gitu kan ya, sudah ada gejala, apakah bisa diangkat? Bisa jawabannya. Waktu pengangkatan biasanya sekitar 16 sampai waktu 20 minggu ya. Di situ saya dianggap waktu yang cukup tepat untuk pengangkatan. Kalau kista itu teman-teman ya, kalau sudah terpuntir, itu di situ akan terjadi nyeri sekali teman-teman. Dari nyeri pertama kali, aliran darah itu kan stop ke sana gitu kan ya. Itu lama-lama bisa terjadi nekrosis, kematian jaringan teman-teman. Itu sangat nyeri ya. Bisa juga terjadi pendarahan ya. Kalau pada saat itu sudah terjadi pendarahan juga, pecah gitu kan ya, ataupun terjadi luka keluar hemoragik ya, berdarah, itu juga harus dilakukan tindakan. Kalau misalkan ternyata kok nggak menghilang, ada lagi, bisa jadi ini kista yang lain. Jadi memang kalau ada ketemu kista ini permasalahannya biasanya cuma dua, sekali lagi teman-teman. Yang pertama itu terpuntir ataupun hemoragik, dia pecah, dia berdarah, di situ aja ya. Jadi kalau memang sudah terpuntir ataupun berdarah, itu gejalanya akan nyeri tanpa memandang umur kehamilan. Ini harus kita angkat. Dok, ini kan katanya kistanya itu mengeluarkan hormon progesteron yang menyangga kehamilan. Betul. Lalu kalau misalnya terjadi pendarahan lalu kita angkat misalnya umur kehamilan 8 minggu atau 7 minggu, ini gimana dok? Kehamilannya terganggu dong? Ya betul. Jadi sebenarnya begini teman-teman, karena sumber progesteronnya itu hilang, kita akan memberikan progesteron secara asupan ya, tambahan gitu ya. Jadi yang kita berikan itu juga progesteron ya, pengganti. Biasanya itu akan tetap berlanjut kehamilan, tidak masalah ya. Jadi buat kakak-kakak yang misalnya ketemu kista ini, kakak-kakak tenang aja ya, nggak usah pusingin, itu suatu hal yang normal. Kan udah dikasih tahu dokternya nggak masalah kok gitu ya. Ya cuma mungkin kadang-kadang kan kepo aja, pengen tahu ini apaan sih gitu kan. Itu adalah corpus luteum ya. Itu fisiologik, suatu hal yang normal ya. Jadi teman-teman di sini pun setelah nonton ini bisa lebih tenang lagi. Ataupun teman-teman yang mau hamil pun kalau misalnya ketemu kayak begini ada kista gitu kan ya, warnanya hitam jernih, batasnya jelas, ukurannya nggak terlalu gede, teman-teman bisa ngomong, ah dok ini cuma corpus luteum doang. Kaget nanti. Sayangnya saya sekarang nggak bisa naruh gambar lagi di sini teman-teman. Itu kemarin ditegur YouTube itu naruh gambar-gambar yang contoh-contoh gitu kan, nggak ngerti ya itu. Saya YouTube itu mas saya kok jahat banget ya. Channel saya ini padahal channel edukasi loh, tapi nggak dapat rekomendasi. Saya ngelihat kemarin cuma 0, sekian. Jadi kalau ada yang nonton ini teman-teman, itu murni itu dari teman-teman sendiri ya, pencarian gitu, share gitu ya. Itu terus terang ya, saya terima kasih banget buat teman-teman yang selalu mendukung saya, Kak Ani, Kak Susi, Kak Juli, Kak Siti, Pak Fatur, Kak Shirley gitu kan ya. Juga buat teman-teman yang baru bergabung yang saya masih belum hafal namanya, saya terima kasih banget sudah mensupport saya ya. Saya itu kalau nggak ada tim Hore, video saya tuh nggak ada yang naik sampai sekarang. Oke teman-teman, sekali lagi saya terima kasih buat teman-teman yang semuanya sudah mendukung saya. Semoga video saya ini bisa memberikan ketenangan batin ya. Jadi nggak penasaran lagi buat teman-teman yang ketemu kista seperti ini gitu kan ya. Ya mungkin nanti saya colongan taruh gambarnya dikit gitu kan ya. Kalau ditegur saya hapus. Oke teman-teman, semoga video saya ini bermanfaat. Akhir kata saya Dr. Fena, saya mengucapkan terima kasih.